adik-adik. Amin. Haleluya. Adik-adik yang semangat hari ini, coba lambaikan tangannya buat Tuhan. Ayo semuanya adik-adik yang semangat melompat. Ayo adik-adik yang semangat melompat buat Tuhan. Haleluya. Wah, ini adik-adik semangat sekali. Nah adik-adik, kita mensyukuri atas apa yang kita terima daripada Tuhan Yesus. Tuhan sudah melawat kita, menjaga kita. Nah hari ini kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya sekali lagi buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih senantiasa menjaga kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan mungkin kami saat ini lagi kurang sehat ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjamah kami, dengan kami kesehatan, pemulihan terjadi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami siap menyembah dan
melihat apa yang kita perbuat. Apakah Tuhan Yesus bisa melihat semua yang kita perbuat? Yang bisa katakan angkat tangannya. Ya, adik-adik, kadang dia mau katakan Tuhan Yesus itu dapat melihat apa yang dilakukan setiap manusia. Nah, oleh sebab itu kita angkat pujian buat Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Haleluya, kita bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi katakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik. Katakan yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan, ayo adik-adik sekali lagi dari awal. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Yeay. Nah, adik-adik percayakan Tuhan Yesus dapat melihat semua apa yang kita perbuat. Nah, kita sambung pujian kita lebih lagi. I love you Jesus. Yang cinta dengan Tuhan Yesus, buat ini begini tangannya semua. Yuk, begini. I love you Jesus. Ya, adik-adik gerakan kakimu. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in
termanis. Jumat Sabtu aku tetap milikmu. Minggu aku tetap memujimu. Senin Selasa engkau yang terindah. Rabu Kamis engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku tetap memujimu. Haleluya. Luar biasa kesaksian dari adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujian God is so good. He's so good to me. He's so good to you. Thank you, Jesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat-sehat saja bukan? Nah, selamat beribadah. Nah, sekarang mari dengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang menyampaikan baik juga yang mendengarkan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Engkaulah yang melindungi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita dulu ya adik-adik ya. Nah, siapa yang pernah merasakan sakit? Ya, tentunya kita semua pernah merasakan sakit ya. Ya adik-adik ya. Iya, kakak pernah merasakan sakit. Adik-adik juga pernah merasakan sakit. Kalau sakit itu enak tidak adik-adik? Tidak enak. Kita tidak bisa beraktivitas. Kita tidak bisa bermain. Kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa belajar. Dan
kita kerjanya hanya diam saja adik-adik ya. Ya, tidak bisa beraktivitas. Ya, karena badan kita sakit, tubuh kita sakit. Jadi kalau bergerak tubuh kita akan menjadi sakit ya, kalau sedang ada sakit ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau bercerita nih. Ada seorang wanita yang sudah tua juga adik-adik ya. Dia sudah sakit. Kita sakit ya, hanya 2 hari, 3 hari sudah tidak enak tidak enak sekali ya adik-adik ya. Tapi perempuan ini adik-adik, dia sudah merasakan sakit selama 12 tahun adik-adik, 12 tahun ya. 12 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang ya adik-adik ya. Perempuan itu sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, kalau sakit itu adik-adik tidak enak makan, tidak enak minum. Ya, badan kita serasa lemas sekali. Nah, apalagi ini adik-adik, perempuan itu adik-adik sudah 12 tahun. Dan sakitnya adalah pendarahan. Ya adik-adik ya. Pendarahan itu selalu keluar dari tubuhnya adik-adik ya. Kalau kita kurang darah adik-adik, kalau kita kepotong saja sedikit jari kita nih ya adik-adik ya. Kakak pernah merasakan kepotong sedang mengiris bawang adik-adik ya. Kepotong nih, darahnya keluar gitu, sudah perih adik-adik. Apalagi ini setiap hari mengalami pendarahan. Pendarahan itu keluar dari tubuhnya. 12 tahun lamanya adik-adik ya. Itu bukan waktu yang singkat. Dia sudah pergi ke tabib-tabib. Kalau kata kita sekarang yaitu ke dokter-dokter adik-adik ya. Tapi dahulu itu disebutnya, dokter itu disebutnya tabib adik-adik ya. Dia sudah kemana-mana, sudah keluar uang banyak-banyak adik-adik. Sudah membayar tabib yang ini, tabib yang itu. Tapi dia tidak sembuh-sembuh. Akhirnya lama-kelamaan hartanya habis adik-adik ya. Hartanya habis. Dia tidak mempunyai harta. Dia sudah menjadi miskin adik-adik. Tapi adik-adik, perlu adik-adik ketahui adik-adik, perempuan itu sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkannya. Nah, ketika saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan adik-adik bersama dengan rombongannya. Kalau Tuhan Yesus saat itu sedang berjalan adik-adik, tentunya dia tidak sendiri adik-adik ya. Orang berbondong-bondong datang menghampiri dan ikut dengan Tuhan Yesus. Mereka penuh dengan sukacita adik-adik ya. Yang lainnya penuh orang ya adik-adik ya. Mungkin susah kali ya adik-adik, seperti kalau lagi ada apa ya adik-adik ya, orang penting berjalan ya. Nah, di sini juga begitu adik-adik. Nih Tuhan Yesus itu diikuti oleh berbondong-bondong orang ya, yang mau mendengarkan firman-Nya. Ya adik-adik ya, berdesak-desakan. Nah, tapi wanita itu adik-adik, dia mempunyai harapan, dia mempunyai iman yang besar sekali Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan adik-adik. Dengan susah payah mungkin adik-adik ya, dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Maka adik-adik, dengan memberanikan diri, dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Karena di dalam hatinya adik-adik, wanita itu sudah berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi Tuhan Yesus? Apa yang terjadi saat itu?
mereka ikut juga. Sembuhlah dia tuh dari pendarahannya. Darah itu tidak keluar lagi dari tubuhnya adik-adik. Terus apa ya? Oh, begini adik-adik. Apakah Tuhan Yesus tidak mengetahui ada yang memegang jubahnya? Oh, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus itu maha tahu. Tuhan Yesus itu maha mengerti. Tuhan Yesus adik-adik ya. Lalu perempuan itu tersungkur adik-adik di depan kaki Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatunya yang ia sudah pernah buat terhadap Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata adik-adik, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, dia dengan sukacita Tuhan, dan dia dengan bersyukur pada Tuhan, dia sudah sembuh, dan ia berterima kasih adik-adik. Nah adik-adik, apa yang kita ambil dari cerita ini? Di dalam keadaan sulit apapun, di dalam segala macam penyakit apapun, Tuhan Yesus masih sanggup adik-adik. Tuhan Yesus pasti sanggup. Mujizatnya dahulu adik-adik sampai saat ini, Tuhan Yesus itu masih tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Apalagi di saat-saat seperti ini adik-adik, di zaman pandemik COVID yang masih melanda kita, melanda seluruh dunia adik-adik. Percayakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya adik-adik. Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Tuhan Yesus dapat mengangkat segala macam masalah. Tuhan Yesus dapat mengadakan dan memberkati kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan yang orang tua adik-adik sedang hadapi, baik penyakit, baik masalah, baik apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga adik-adik, percayakan selalu Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Asalkan kita mau berharap dan selalu bertekun di dalam doa adik-adik. Adik-adik, sekali lagi kakak katakan, firman Tuhan mengatakan adik-adik di dalam Mazmur 103 ayat 3, Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Nah, Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Terus apalagi ayatnya adik-adik? Dalam kesembuhan. Sebab itu aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, banyak adik-adik janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap ada. Tuhan itu tetap sayang kepada kita. Asalkan kita mau menjalani dan mengikuti firman Tuhan. Ya adik-adik, tetaplah taat, tetaplah beriman, tetaplah mengasihi Tuhan Yesus, dan tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya yang selalu setia dan percaya, berharap kepada Dia. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan di dalam keadaan keluarga anak-anak-Mu Tuhan, Kamu tolong Tuhan Yesus. Dan apabila ada orang tua anak-anak kami yang sakit, bilur-bilur-Mu tetap ada Tuhan Yesus.
tetap sama Tuhan. Mujizat-Mu senantiasa ada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami patahkan segala macam penyakit Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan daripada-Mu itu ada Tuhan, di dalam kesembuhan para orang tua, murid, anak-anak kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan apabila dalam keadaan masalah Tuhan, Engkaulah yang menjadi penghibur, kalau menjadi jalan yang membukakan segala persoalan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau senantiasa melindungi, menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau harapan kami, kalau kekuatan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Abis Sentral Tomang. Ketemu lagi nih sama Pandu. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya, teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar diantaranya ialah kasih. Terima kasih. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.